Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Nurwastuti Setiawati, calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah ibarat ladang, dan benih yang akan kita tabur adalah siswa kita. Sebagai guru mereka, kita adalah petaninya. Jika kita menanam benih pada lahan yang subur, lalu kita merawat dan memelihara benih tersebut hingga tumbuh, besar, dan kemudian menyiram serta memupuknya dengan teratur, maka percayalah bahwa benih itu tentu akan bertumbuh menjadi tanaman yang berkualitas unggul, menghasilkan buah yang lebat dan juga berkualitas yang pada akhirnya akan memuaskan kita sebagai petani yang telah menyemai dan merawat hingga dia mampu menghasilkan buah seperti yang kita harapkan. Tugas guru adalah menuntun, bukan memaksa. Selayaknya seorang petani yang menabur bibit padi, bibit kacang, bibit kedelai, bibit jagung, dan lain sebagainya, niscaya seorang petani tidak akan mampu untuk merubah bibit padi tumbuh menjadi kacang, bibit kacang tumbuh menjadi kedelai, bibit kedelai tumbuh menjadi jagung, dan seterusnya. Seorang petani hanya akan mampu mengantarkan tanaman yang ia tanam tumbuh subur, kemudian berkembang sesuai dengan kodratnya, menyesuaikan dengan lingkungan dan alam sekitarnya, serta dipengaruhi oleh perkembangan alam, musim, dan situasi zaman di sekeliling. Berikut ini saya sampaikan contoh kontekstualisasi pendidikan di sekolah yang dilaksanakan mulai sejak proses penerimaan peserta didik baru, dilanjutkan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah, pembiasaan budaya dan praktik baik di sekolah, pengenalan nilai-nilai dan karakter pelajar Pancasila melalui proses belajar pada saat upacara bendera dan seterusnya. Guru harus mampu memainkan peran untuk among, pamong, dan momong sehingga mampu menciptakan situasi di sekolah sebagai taman untuk belajar dan bermain yang menyenangkan. Anak diberikan ruang untuk belajar dari berbagai sumber. Pembelajaran yang menuntun akan mengubah pola kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang sebelumnya menempatkan guru sebagai pusat pendidikan, berubah menjadi siswa yang menjadi subjek atau pusat dari kegiatan belajar mengajar di kelas yang kita kenal dengan istilah student-centered learning. Dalam kegiatan belajar mengajar dengan paradigma student-centered learning, guru akan menuntun siswa untuk mengembangkan pembelajaran dengan berbasis pada keterampilan abad 21, yaitu critical thinking atau berpikir kritis, kolaboratif atau mampu bekerja sama, kreatif, mengembangkan daya nalar kreatif pada saat bekerja sama di dalam kelas, dan komunikatif atau belajar untuk berkomunikasi, menyampaikan ide dan gagasan yang diperoleh pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. Guru juga harus mampu menuntun siswa untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, melek digital, dan mau membekali diri dengan literasi yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan dinamika zaman yang senantiasa menuntut dunia pendidikan untuk beradaptasi. Selain mengembangkan pembelajaran dengan berbasis pada keterampilan abad 21, kompetensi digital, dan juga kemampuan untuk melakukan literasi di sekolah, guru juga harus mampu menuntun peserta didik
untuk mengamalkan nilai-nilai dan ajaran agama dengan membangun budaya religius di sekolah. Agar dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang pamong, guru juga tidak boleh berhenti belajar. Ia harus terus menginternalisasikan dinamika dan perkembangan pada dunia pendidikan melalui kegiatan BIMTEK, workshop, pendidikan dan latihan yang dalam upaya untuk pengembangan diri dan melakukan adaptasi terhadap perubahan perkembangan di dunia pendidikan. Apabila seluruh ekosistem sekolah berusaha untuk mewujudkan paradigma pendidikan yang menuntun, pendidikan yang memberikan pembimbingan dan memberikan keleluasaan kepada setiap individu peserta didik untuk berkembang sesuai dengan bakat dan potensi yang dimilikinya, maka bukan tidak mungkin sekolah akan mampu mengantarkan siswa-siswinya untuk mencapai tujuan dalam rangka memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan pada masa depan dan kehidupan yang akan mereka jalani di kemudian hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga mendatangkan manfaat dan terima kasih. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.